Halo, apa kabar? Ketemu lagi bersama saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Kali ini saya mau ajak kalian home tour ke rumah bawaan yang jadi menawan. Ini dia Cha Living. Pagi, Kak Cynthia. Halo, pagi Mas Rizky. Halo, apa kabarnya nih Kak Cynthia? Sehat, alhamdulillah. Halo tetangga semua, sekarang kita udah bareng Kak Cynthia di Cha Living dan kita mau review rumahnya nih. Welcome to Cha Living. Oke, pertanyaan pertama nih Kak Cynthia. Oke, Ini luas bangunannya berapa, tanahnya berapa? Cha Living itu luas tanahnya 115 square meter, terus luas bangunannya itu 114 square meter. Oke, lebar berapa, panjang berapa, ingat? Lebar panjang agak kurang inget sih sejujur-jujurnya ya, tapi mungkin kalau dikira-kira sekitar berapa ya? 6 meteran kali ya. 8 ada nggak? Ada ya? Agak bodoh ya di matematika ya sepertinya. Baiklah kalau sepertinya 8, biarkan netizen yang memutuskan. Ya, kira-kira ini bisa untuk 2 mobil ya? Iya, bisa untuk 2 mobil. Carportnya mantap. Dan ini di bagian depan kelihatannya kayak apa? Standar ya Kak? Belum banyak ubahan. Belum banyak ubahan. Gimana ceritanya? Jadi emang aku beli rumah ini tuh second di tahun 2021. Dan ownernya ini bikin rumah memang dengan standarnya developer gitu. Jadi memang fasadnya itu seperti kita biasanya lah melihat rumah-rumah minimalis. Cuman rencananya ke depannya memang aku mau ubah fasad. So far karena budgetnya baru ada di ngecat, jadi aku baru ganti catnya jadi cat dekoratif tekstur. Mantap. Ada tema khusus nggak nih? Sebenarnya kalau dari depan itu nggak terlalu menggambarkan tema yang di dalam. Tapi kalau yang di dalam yang mau diangkat keseluruhan itu adalah warm minimalism dengan ada sentuhan sedikit modern Mediterranean. Wih, mantap Gitu. banget. Tadi saya udah lihat dalamnya tetangga dan keren banget. Tapi sebelum ke dalam kita bahas dulu depannya nih Kak. Boleh. Oke. Lantai carportnya udah ubahan atau udah begini nih? Enggak, ini aku bikin sendiri sih pakai batu alam. Jadi emang aku requestnya warna yang istilahnya nggak gampang kotor lah. Atau kalau kotor juga nyaru gitu. Jadi warnanya juga abu-abu hitam gitu. Batu alam jadi kesannya natural. Kesannya natural. Kalaupun kotor natural aja. Natural aja, kita biarkan saja. Di sampingnya ada taman kering nih. Taman kering kecil, terus berhubung ini panasnya agak ngalahin Canggu. Jadi di sini tuh memang tumbuh tanaman-tanaman yang bisa dipanas gitu. Kayak ini kaktus dia cukup besar ya dari Subur kecil. ya? Cukup subur. Dan sebenarnya nggak terlalu banyak sih varian-varian tanaman di sini gitu ya. Aku waktu itu requestnya emang lebih minimalis aja gitu. Tapi request yang itu bulat. Biar lucu. Dan ini kalau bisa kalian lihat ya, kan tadi udah di-mention sama Kak Cynthia di depan kalau ada unsur Mediterranean-nya, modernnya. Iya, betul. Nah, itu bisa diterjemahkan lewat taman kering ini dan ini nih cat tekstur. Semua di eksteriornya pakai cat tekstur, terus ini tambahan kerikil biar kesan summernya juga lebih berasa. Cocok banget temanya, summer. Panas! Oke, ini langsung ketemu teras di bagian depan. Jangan kaget. Yang saya mau tanya itu tuh 2 kotak. Ini apa ini ternyata nih? Ini adalah, meteran. betul. Jadi kalau mau isi, jadi aku benci banget lihat ini pas beli rumah gitu, kayak gimana caranya kita tutup dan akhirnya jadilah seperti ini. Mantap. Gitu. Kalau yang bawah? Kalau yang bawah ini biasa aku taruh buat tempat sendal jepit. Oh iya. Jadi kalau mau keluar gitu ya, itu bisa ambil sendal jepitnya di sini. Jadi nggak usah ditaruh di tempat sepatu sendal jepitnya. Itu sendal perang ya kalau buat nyapu-nyapu atau berkebun. Betul, atau misalnya ngambil sesuatu di depan gitu ya. Cuman kalau misalnya notice memang di sini agak lucu tidak ada kursi teras. Karena minggu lalu aku baru saja mengikhlaskan kursi terasku. Ternyata bagian bawahnya tuh berkarat dan merusak si lantai. Oh, gitu. Jadi karatnya luntur.
Jadi bikin kayaknya gimana? memang aku tuh belinya juga dari luar kota sih gitu. Pas datang-datang ternyata di bawahnya nggak ada karetnya gitu. Jadi dia luntur, akhirnya aku ikhlaskan dan sekarang lagi proses mencari meja dan kursi teras Oke, gitu. So mantap. far kita taruh tempat paket dulu dan ini lantainya baru nih, Wih. baru sebulan. Mantap, pakai lantai apa nih? Jadi kalau ini sebenarnya aku cari granit yang ada di Wisma Sehati, aku cari yang bentuknya itu kayak batu alam. Oh iya. Dan ternyata finishingnya tuh ada teksturnya dikit, Yep. tapi warnanya tuh natural Betul. gitu. Jadi kalau batu alam kan berat banget maintenance-nya. Betul. Apalagi kalau kena hujan Iya. gitu. Jadi ya udah aku di sini pakai yang lebih low maintenance aja. Oke, ini coraknya batu alam, tapi karena ini bukan batu alam, jadi pori-porinya lebih rapat, nggak cepet kotor ya. Betul, karena yang di belakang aku udah pakai batu alam beneran dan agak sulit ya maintain-nya. Nanti kita lihat seperti apa penampakan batu alam di dalam rumah. Oke. Oke. Kita lihat dalamnya, boleh? Boleh, sip. Oke. Nah, Permisi. welcome. Wow, begitu masuk langsung kelihatan open space-nya keren banget. Tapi sebelum bahas bagian sana, kita lihat dulu nih. Oke. Setelah pintu, area apa nih, Kak? Ini tuh adalah area untuk suamiku dan aku pakai sepatu. Jadi biasa kalau sebelum kita berangkat gitu ya, pakai sepatunya di sini, ngambil sepatu di sana, terus bisa ngaca dulu lah untuk ngelihat sebelum kita berangkat. Saya baru mau nanya nih, lemari apa besar juga? Iya, jadi ternyata pas dihitung-hitung kok sepatu suku banyak ya. Jadi sebelah sini adalah sepatuku, di sebelah sini adalah sepatu suami. Gitu. Jadi ini layoutnya bawaan atau ubahan nih? Nah, jadi karena aku itu belinya udah jadi, memang dari awal udah open plan kayak gini. Di dalam ini memang nggak ada, di lantai satu ini nggak ada kamar tidur. Makanya kelihatannya jadi kayak luas gitu. Termasuk Semua kamar ini di nih, atas. ini drop ceiling bawaan. Oh, jadi kalau drop ceiling ini tuh udah ada. Jadi pas aku beli rumah, yang aku ubah itu adalah warna yang ada di semua kusen dan pintu itu aku cat. Terus aku juga ganti lantainya jadi SPC. Terus aku juga ganti tangganya supaya lebih minimalis. Sebenarnya itu challenge kalau kita beli rumah second ya. Beda challenge sama kalau kita bangun rumah dari awal gitu. Nah, karena aku beli rumah second, banyak hal yang memang harus disesuaikan ya. Salah satunya adalah si railing tangga itu. Oke. Gitu. Jadi ini secara garis besar konsepnya minimalis ya, Kak? Iya, jadi sebenarnya kan kalau minimalis itu identik sama semua yang agak sedikit kaku gitu ya. Makanya aku ambil konsepnya warm minimalism. Oke. Jadi meskipun dia minimalis, tapi tetap ada unsur-unsur yang bikin lebih warm lagi. Kayak misalnya ada unsur kayu, Oh, iya. ada kursi rotan juga Oh, gitu. iya, Terus iya. aku juga banyak pakai fabric, terus juga si cushion gitu. Oke. Jadi gitu deh biar agak lebih homey. Iya, jadi memang desain minimalis cenderung untuk sebagian orang yang cenderung kaku. Makanya tadi Kak Cynthia cerita ditambahin beberapa unsur supaya terasa lebih nyaman, lebih hangat di rumah ya. Betul, Ya, betul. seperti unsur-unsur kayu, cushion yang tadi udah disebut. Dan juga karpet nih, kalau rumah minimalis jarang loh ya karpet. Iya benar, dan meskipun karpetnya juga tetap minimalis sih gitu. Dan satu hal yang mungkin berbeda, kalau rumah minimalis tuh biasanya warnanya agak sedikit cold. Jadi arahnya mungkin putih, abu-abu gitu ya. Kalau ini tuh rumahku lebih ke ivory, jadi warnanya agak krem-krem gitu. Keren ya, jadi selain desain rumah yang minimalis, ternyata ada unsur desain lainnya nih, seperti di backdrop TV ini. Ini dibuat melengkung seperti ini nih, Kak. Iya, jadi aku tuh suka sesuatu yang ada curves-nya gitu, dan karena aku suka banget sama rumah Mediterranean, cuman karena ini rumahnya sangat tidak Mediterranean di awal gitu, jadi unsur-unsur yang Mediterranean aku ambil di lengkungan sama ada di dindingnya ini. Jadi di dindingnya aku kasih cat tekstur juga. Rumah beli second, terus ngerenov sebanyak ini, otomatis habis banyak juga biayanya ya. Iya, ini sebenarnya renovnya juga nggak pertama kali aku beli langsung semuanya ada gitu ya. Memang semuanya bertahap. Tapi memang sih pengaturan budget itu harus dipikirin di awal. Berhubung saya tidak dapat warisan ya untuk punya rumah, gitu semuanya nabung berdua. Jadi memang aku sama suamiku nabung untuk DP dan akhirnya memutuskan KPR. Oh, ini pakai Gitu. KPR juga akhirnya? Pakai KPR juga. Menarik Gitu. ya infonya. Jadi buat teman-teman yang mungkin rumahnya masih nyicil atau KPR, bisa pakai cara ini. Jadi renovnya perlahan atau bertahap ya. Dan saya punya informasi menarik juga soal KPR. Yuk.
Nah, Kak Sinta tadi udah cerita ya kalau ngambil rumah ini sistemnya KPR. Gimana tuh ceritanya tuh, Kak? Iya, jadi karena ya memang ada limitasi di budget ya gitu. Jadi waktu itu fokusnya buat DP sama perintilan-perintilan di awal gitu. Waktu itu akhirnya aku dan suamiku memutuskan KPR di sebuah bank untuk tenor yang lumayan lah. Yang membuat kita harus bekerja cukup lama bertahun-tahun ini gitu. Harus produktif terus membayar cicilan. Oh, gitu. Ngomong-ngomong soal KPR nih Kak, saya juga waktu itu beli rumah lewat KPR. Jadi waktu itu saya lumayan riset nih soal cicilan per bulan hingga proteksinya sih. Ini juga nggak kalah penting ya Kak. Benar. Jadi waktu itu kan jangka waktu yang saya ambil itu lumayan lama, jadi lumayan beresiko nih. Nah buat tetangga juga tahu lah ya, cicilan KPR tuh bisa belasan hingga puluhan tahun. Jadi tuh memang ya ada resiko di antara jangka waktu tersebut. Jadi nggak cuma harus make sure berapa cicilan bulanannya aja ya tetangga. Tapi kita juga harus pastiin selama masa angsuran KPR, kita dan keluarga kita tetap aman dan nyaman. Yes, bener sih. Karena kan durasinya panjang tuh ya Mas ya. Kadang kita cuma fokus sama ya udah bayar bulanannya berapa gitu. Padahal sebenarnya banyak hal-hal yang harus dipastiin juga gitu ya. Termasuk juga security nih gitu selama kita cicil. Iya, bener banget sih. Bayangin aja Kak, kalau misalnya kita udah susah payah bayar cicilan KPR tiap bulannya, lalu amit-amit something happen ya, kita tutup usia sebelum cicilan KPR-nya lunas gitu Kak, malah jadi kayak mewariskan beban gitu ya, buat orang rumah atau buat keluarga. Mewariskan hutang, jangan sampai amit-amit. Belum lagi ya Kak, kalau misalnya keluarga yang kita tinggalin itu nggak sanggup gitu buat ngelunasin atau ngelanjutin. Bisa-bisa rumah yang kita usahain, kita perjuangin itu selama ini tiba-tiba diambil aja gitu sama pihak banknya. Amit-amit, nauzubillah min dzalik, semoga enggak ya. Minum dulu Kak, minum dulu. Minum dulu ya. Untungnya sekarang setiap pengajuan KPR ke bank udah diwajibkan untuk dilengkapi asuransi jiwa kredit tuh Kak. Oh iya, waktu itu juga kita pakai asuransi. Jadi pas daftar KPR emang wajib untuk ada asuransi jiwa. Karena itu tadi kan untuk make sure pembayarannya juga secure gitu, aman sampai masa tenornya selesai. Bener sih, karena tenornya lama tadi itu ya. Nah, untuk tetangga online yang berencana ngajuin KPR, saya punya rekomendasi asuransi jiwa kredit yang tepat buat kalian nih, yakni asuransi Ciputra Life. Karena ada beragam manfaat loh yang tetangga bisa rasain kalau udah melengkapi pengajuan KPR dengan asuransi jiwa kredit dari Ciputra Life. Di antaranya, Ciputra Life siap melunasi cicilan KPR kamu jika sewaktu-waktu terjadi resiko tutup usia. Kemudian juga Ciputra Life memberikan rasa aman kepada orang-orang tersayang nih dan ahli waris, sehingga tidak meneruskan beban cicilan ke KPR. Selanjutnya, memastikan rumah impianmu aman dan tidak diambil alih oleh pihak bank asuransinya. Sepenting itu ternyata. Iya sih. Jadi tenang aja ya tetangga. Asuransi Ciputra Life ini merupakan anak usaha dari dua grup besar, yaitu Ciputra Group dan juga Tunas Group. Serta yang paling penting juga udah berizin dan diawasi oleh OJK. Selain itu, Ciputra Life juga telah mendapatkan sejumlah penghargaan nih. Salah satunya sebagai perusahaan asuransi jiwa nomor 1 di kelasnya. Dengan rating penilaian hampir sempurna dan predikat sangat bagus oleh Infobank pada Juli 2024. Perlu tetangga ketahui juga, selama tahun 2023, Ciputra Life juga telah membayarkan total klaim sebesar lebih dari 62,5 miliar rupiah. Nah itu dia tetangga, kalau mau ngajuin KPR bisa pilih asuransi jiwa kredit dari Ciputra Life. Untuk info selengkapnya bisa kontak layanan nasabah Ciputra Life. Terus kontaknya kemana? Bisa lewat Instagram, bisa juga hubungi via WhatsApp, ataupun nomor layanan nasabah yang sudah diberikan ya. Oke Kak Cynthia, kita lanjut? Oke, sip. Oke, gimana? Menarik ya infonya? Yuk kita lanjut home tour-nya. Tadi dulu Mbak, minum dulu ya. Oh iya, boleh. Ayo Kak Cynthia. Oke. Oke, living room udah. Oke. Kemudian kita lanjut kemana nih? Ke kitchen boleh? Silakan Kak. Yes. Berhubung masih open plan, jadi semuanya udah kelihatan sebenarnya dari awal ya. Iya. Oh ini kitchennya besar juga nih Kak. Iya, jadi kesannya lebih besar karena yaitu tadi dia menyatu sama area-area living room. Sebenarnya pas aku beli rumah ini udah ada kitchen set lengkap kecuali ini. Gitu. Kalau ini aku emang nambahin ya. Nah, tapi warnanya itu tuh biru terang. Kebetulan memang agak kurang masuk sama temaku gitu. Walaupun warnanya bagus banget sih gitu. Jadi akhirnya kita akalin supaya nggak terlalu mahal adalah dengan kita repaint aja. Oke, dicat ulang ya. Dicat ulang, terus setelah
setahun 2 tahun akhirnya kita punya ini exhaust-nya. Cooker hood ya. Bukan berarti akhirnya ada. Mantap. Gitu, Ini kalau ada yang bisa. nanya, warnanya apa nih Kak? Iya, jadi ini sebenarnya adalah warna oplosan ya, warna ivory. Jadi aku waktu itu kasih contoh aja ke tukangku, terus dia bantu ngoplosin dengan warna yang sedikit lebih gelap dibandingkan yang ada di living room. Oke. Gitu, supaya ada dimensi lah gitu. Pantesan saya kira agak redup, kenapa ternyata Iya, memang... warnanya lebih gelap yang di sebelah sini. Oke. Terus ngomong-ngomong soal terang gelap, ini kan cahayanya pakai, saya lihat ya, rata-rata daylight. Iya, betul. Sebenarnya kan kalau rumah Mohomi itu kan biasanya pakai warm white ya. Iya. Nah, cuman karena di area ini kan aku masak, terus makan. Jadi memang kita berusaha dapat penerangan yang cukup gitu lah. Jadi warna makanan juga bener-bener kelihatan jelas. Tapi kalau aku lagi nonton sama suamiku di living room, kita pakai lampu yang warm white jadi lebih cozy. Oke. Gitu. Jadi faktanya tetangga kalau lagi makan itu enaknya makanannya kelihatan lebih selera. Bener, nggak redup. Nggak redup. Oke, di samping dapur ada bukaan ini. Yes. Nah, kacanya kayaknya agak redup ya Kak? Oh ya, jadi ini memang pakai kaca film. Tadi lihat ya udara di depan. Jadi supaya kita di sini nggak mateng dan siang-siang itu aku nggak pernah nyalain AC. Oke. Aku cukup dengan kipas angin aja. Gitu. Yang di tengah itu? Yes, bener-bener cuma pakai kipas angin tuh udah dingin. Kebantu sama kaca film yang bikin lebih sejuk. Tapi di bagian belakangnya itu kayaknya saya melihat sesuatu yang lebih tertata, terdesain gitu ya. Ini lebih karakternya lebih keluar di belakangnya. Karakternya lebih keluar, bener. Karena kan yang tadi aku bilang, aku suka banget sentuhan Mediterranean gitu. Sambil kita lihat yuk. Yes, boleh. Ini dia ini juga salah satu spot favorit saya nih Kak. Betul. Ini sebenarnya kalau pas lagi panas banget gitu ya, musim kemarau panjang, dia akan lebih banyak bunganya, Mas. Gitu. Cuman karena sekarang lagi beberapa kali sempat hujan, dia jadi hijau-hijau. Bougainville ya? Bougainville, betul. Bougainville yang warna pink. Warna pink. Gitu, supaya ada warnanya. Jadi kan kalau dilihat memang, Iya. aduh monoton banget nih warnanya, ivory semua, krem semua. Tapi aku kasih sentuhannya di bunga, di throw-nya warna hijau, terus ada lukisan juga yang kasih beberapa warna. Oke, di sini di belakang bukaannya pakai aluminium ya? Betul, betul. Ini pakai aluminium. Waktu itu kan warnanya putih terang gitu ya. Dan aku tuh nggak terlalu suka warna yang putih terang banget gitu. Akhirnya diakalin sama tukang catku. Kita cat duko dan alhamdulillahnya awet. Oh iya. Iya. Dicat ulang ya? Dicat ulang. Jadi warnanya tuh sama kayak warna kabinet-kabinet yang ada di living room. Jadi nih tetangga kalau mau lihat kaca filmnya tuh kelihatan gelap kan? Segelap itu. Tuh. Jadi ketika dibuka langsung cahayanya langsung masuk ke bagian dalam rumah. Iya. Nah, ini tadi lantainya yang diceritain ya? Batu alam ya? Betul. Gimana tuh gimana? Sebenarnya ini sangat cantik ketika baru diinstalasi, tapi ya memang ya sesuatu yang cantik itu kan mahal ya untuk maintenance. Dan kebetulan di area belakang itu ada pohon sawonya tetanggaku. Oh. Jadi suka ada bercak-bercak sawo gitu di sini yang memang agak susah untuk dibersihkan. Balik lagi karena ini batu alam dan area semi outdoor, ya udah aku biarkan alami saja. Asik. Gitu. Batu alam dibiarkan alami. Keren. Walaupun tetap harus disikat. Nah, kalau Gitu. ini nih lebih masif lagi nih dindingnya yang bertekstur. Betul. Gimana nih? Iya, sebenarnya ini memang sama kayak yang di area depan gitu. Aku memang suka dinding tekstur. Cuman kan dinding tekstur itu ada macam-macam ya. Akhirnya aku coba kasih contoh foto ke tukang catku. Dia bisa kasih sampelnya dan ini akhirnya Wih, final resultnya. cakep. Jadi ini cat dekoratif. Cat dekoratif, Bukan cat betul. biasa ya? Bukan cat biasa. Nah, di bagian belakang rumah ini selain Yes. area terbuka, ada apa lagi nih? Jadi ini adalah area yang paling mahal karena aku dapat mesin cucinya gratis. Woi, nah ini di sampingnya ada tangga. Yes. Menuju kemana ini? Menuju ke ada tempat jemur Oh, oke. gitu. Kadang kalau kita agak males naik ke atas pakai jemuran yang portable. Oke. Terus fun fact juga, awalnya tuh aku niatnya membuat laundry room itu nanti tahun depan. Nah, Insya terus? Allah kalau udah ngedak gitu. Tapi ternyata aku dapat mesin cuci, kayaknya kasihan kalau sendirian gitu kan. Jadi ya sudah lah, akhirnya gara-gara dapat mesin cuci, akhirnya aku bikin kabinetnya dan aku juga siapin tirai. Jadi kalau hujan nanti dia aman dari hujan.
Mantap. Jadi ada dorongan kuat dari sini ya. Iya. Sehingga ini Betul. Ternyata dorongan kuat untuk renovasi salah satunya adalah dengan dapat gratisan. Gitu. keren. Oke, kita lihat lagi area mana nih, Kak? Yes, sebenarnya sih kalau di area atas tidak terlalu banyak yang terlihat selain rumah tetangga saya. Oke. Ini apa nih di balik ini nih? Nah, ini pompa air. Ini udah ada dari sananya sih, belum ditutupi ya. Terus ini kucai gondrong deh kalau nggak salah. Oke. Jadi ini cuman buat aksen aja, tetap minimalis. Lantai satunya udah kayak gitu. Gimana lantai duanya nih, Kak? Aduh. Jadi pressure. Jadi pressure, yuk kita tambah pressure-nya. Oke. Silakan Kak Cynthia. Oke, kemana lagi ya? Nah, sebelum ke lantai 2 ada apa lagi nih di sini? Oh ya, di sebelah situ ada kamar mandi. Kamar Tamu. mandi? Iya. Bukan powder room? Bukan, ada shower juga sih. Oh, kita lihat boleh? Boleh, silakan. Oke. Nah, ini dia kamar mandinya. Adanya di bagian depan rumah dan juga di bawah tangga nih areanya. To be honest, ini hampir tidak pernah digunakan untuk mandi. Gitu. Jadi biasanya kita kesini cuma kalau mau ke toilet cuci tangan. Dan ini ada detail menarik nih. Partisi kacanya dibuat lengkung juga, coba. Betul. Nah, ini aku nambahin karena sebelumnya nggak ada. Jadi aku bikin sama aku ganti keramiknya cuman lantainya doang untuk menghemat budget. Aku ambil bagian setengahnya dinding sama lantai aja untuk direnov. Menarik ya idenya ya. Jadi kalau memang areanya jarang digunakan, ya nggak perlu naruh terlalu banyak effort ke situ ya. Betul. Oke, sambil nabung buat yang lain juga. Nabung buat yang lain. Iya, bener. Aku mau masang, tapi nggak pernah ada yang mandi di sini. Yang penting udah ditaruh colokannya. Bener. Penting Niat. itu. Yang penting niat. Udah disiapin jalurnya, nanti pasangnya kapan ya nanti aja. Oke, sekarang kita lihat lantai 2-nya, Kak. Oke, tetangga. Sekarang kita OTW lantai 2 dari Cha Living. Yes. Mantap. Di lantai 2 langsung ketemu area yang lega lagi nih. Area apa nih, Kak? Emang ini tuh awalnya kayak living room lantai 2. Akhirnya karena aku dan suamiku suka olahraga, kita pakai area ini jadi tempat buat olahraga. Oh, gitu. Gitu. Peralatannya taruh mana peralatannya? Kita sih peralatan ada mat ditaruh di sebelah sini, sama ada beban juga di sini kita masukin. Sedikit sih minimalis, sesuai dengan rumah ya, minimalis. Iya. Gitu. Ini ada 1, 2, 3 pintu. Nah, ini pintu yang terdekat dulu. Ini apa ini pintu ini? Ini pintu terlarang. Jadi sebenarnya ini adalah toilet ya, tapi kita belum sentuh renov sama sekali. Kayaknya nggak terlalu butuh toilet yang ketiga. Jadi akhirnya ini dialihfungsikan menjadi gudang. Oke, ada gudang, nggak usah dibuka ya. Nggak usah. Berantakan. Mantap, ini ada bukaan lagi Ada ke bukaan bagian belakang. untuk bisa ngintip tetangga saya. Enak banget tuh, sawonya. anginnya, Kak. Yes. Pantesan adem di sini. Iya benar, lumayan semeriwing. Mantap. Tuh, mau olahraga kita? Nggak. Enggak. Nah, ini di ruangan ini ada profil-profilan lagi. Iya, Ini tambahan juga. Tambahan, betul. Jadi aku tambahin karena aku kan pengennya minimalis aja nih. Cuman kok kayaknya kosong gitu loh. Karena aku juga emang nggak terlalu mau banyak pasang sesuatu di dinding ya gitu. Maksudnya nggak banyak foto, nggak banyak wall art juga di sini. Jadi ya udah kita kasih ini aja. Ini kalau misalnya kalian butuh ide nih, bisa pakai cara ini. Kalau misalnya dindingnya terlalu luas, terlalu masif dan polos, kalian nggak suka banyak pajangan, bisa pakai cara ini. Ini pakai apa, Kak? Gipsum, kayu? Iya, pakai gipsum nih Gipsum kayaknya. ya? Tapi emang kan kalau molding biasanya kotak-kotak gitu kan, gitu. Jadi biar sama kayak yang di bawah, kita bikinnya lengkung sama kayak kaca. Iya. Kelihatan deh kameramen. Oke, kita kemana lagi nih, Kak? Iya, ada dua kamar. Oh iya, ada 2 kamar. Lupa saya tanya tadi. Ada berapa kamar di luar? Jadi memang ini masih ada 2 kamar aja nih so far gitu. Pengennya nanti suatu saat berkembang. Ini ada kamar tamu sekaligus untuk ruang belajar. Yang ini kamar utama. Oke, kita ke mana dulu nih, Kak? Mau yang mana? Yang Yang kanan tamu dulu dulu. ya? Oke. Oke, sip, boleh. Silakan, Kak. Wow. Tuh. Estetik banget ini, Kak. Saya lagi berkunjung ke showroom mana gitu. Iya, jadi biar nyaman juga sih ketika lagi kerja, lagi belajar, makanya dibikin se-cozy mungkin. Oke. Gitu. Ini juga lengkung-lengkung. Semua iya benar. Jadi aku sengaja cari desainnya yang melengkung-melengkung biar kalau orang ngeliat tuh setiap ruangan masih ada yang kohesif gitu. Oke. Dan ini menarik ya, saya perhatiin nih.
ada detail menarik yang ini lengkungnya di dalam, sementara sisi sana Di lengkungnya di luar. luar. Jago nih, jago. Ini desain sendiri apa gimana nih? Nah, karya jago bukan desain saya. Jadi kalau ini kebetulan aku pakai desain interior. Oke. Karena ini tuh adalah tempat tidur. Ah, mana? Ini tempat tidur, ini kamar tidur. Oke. Iya. Gimana? Jadi ini adalah Marfi bed Oke. yang kalau kita turunin jadi kasur. Nah, berhubung saya tidak sejago itu untuk mendesain, jadi diserahkan kepada ahlinya. Oke, jadi di baliknya adalah kasur ya? Di tempat baliknya tidur. adalah kasur, betul. Nanti kita bisa coba tarik Oke. untuk jadi tempat Mantap, tidur. mantap. Tuh. Pantesan rapi banget, Kak. Diumpet-umpetin semua ya ini. Diumpet-umpetin, jadi pas bikin aku udah bilang sama desainernya aku mau ada ini, mau ada itu, mau ada ini, mau ada itu, gitu. Bahkan di sini juga ada keyboard. Di mana tuh? Coba dicari. Ini. Oh bukan, ini lemari baju. Oke. Ada keyboard di sini, Mas Rizky. Nyerah ya, nyerah. Oke, jadi keyboardnya itu adalah di sebelah sini. Ah, ini. Iya, ini keyboard. Oke. Ini keyboard. Nih. Wow. Nah, ini keyboard Keren. jadul. Kenapa kita keep? Karena ini pemberian almarhum ayahnya suamiku. Iya. Gitu. Jadi aku waktu itu kasih surprise ke suamiku bikin ini. Banyak memori di sini. Banyak memori di sini. Jadi karena memorinya segitu valuable, jadi ya kita simpan dengan cantik juga. Keren ya. Saya jadi terinspirasi nih bagaimana memperlakukan barang peninggalan dari orang yang kita sayangi gitu ya. Betul. Keren. Great value, Mbak. Iya, thank you. Nah, ini kamar berikutnya. Oke. Permisi. Ya, silakan. Ini kamar tidur utama nih. Kamar tidur utama, Wow. betul. Kalau dulu tuh ownernya bikin menghadap ke jendela. Inilah sidipannya. Sidipannya gitu. Jadi bangun tidur tuh langsung kena matahari gitu. Berhubung saya tidak mau diganggu dengan matahari gitu ya. Jadi kita bikinnya kebalik dan ini bisa ditutup Oke. gitu. Nah, jadi gelap kan? Oh iya. Gitu. Iya, udah lihat kan tetangga buka lagi ya biar Iya, terang. biar terang ya. Dan ada storage juga di belakangnya. Keren ini. Gitu. Masih Saya manual kira- sih bukanya. Saya kira aksen doang ini. Iya, kita bikin supaya karena emang bentuknya tuh dari awal ya Mas. Sorry, udah begini ada cowok ke dalam. Entah kenapa emang bentuk rumahnya ada cowok ke dalam. Terus akhirnya kita pikir oh yaudah kita jadiin storage pakai ambalan. Gitu, Bagus ya. memanfaatkan space. Jadi dimanfaatin aja kalau punya beli rumah ada area-area yang kelihatannya bekas digunakan untuk sesuatu bisa digunakan lagi. Betul. Sesuaikan dengan kebutuhan tetangga. Disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, tapi manual gitu cukup lah Kak, kalau Cukup ya. Nanti Iya. suatu saat mungkin kalau Mas main lagi kita pakai remote ya. Berat soalnya. maintenance-nya lumayan loh kalau Maintenance-nya lumayan, bener. Ah, ini ada lemari pakaian ya, sampai ke ceiling. Dan memang kita itu kan nggak punya gudang yang proper nih Mas. Kita mencoba memanfaatkan banyak tempat untuk storage. Oke. Salah satunya adalah lemari kita bikin sampai atas. Oke. Kasur di bawah ada 4 storage tambahan. Oh iya. Terus di sini juga ada 2 meja lagi dan itu ada storage-nya juga. Oh iya, nakasnya. Ya, jadi benar-benar kita bikin sebanyak mungkin ada storage. Oke, di sini ada meja rias yang senada juga. Senada juga. Ini bisa dibuka juga nih? Ini nggak bisa dibuka. Dikira kayak buka tutup gitu ya. Enggak sih, ini cuma ada tambahan lampu aja paling biar Wih, lebih cantik. keren. Ini kamar mandi Itu utama? kamar mandi utama, betul. Boleh nih dilihat? Boleh. Kayaknya pintunya juga standar ya? Pintunya standar. Siapa yang mungkin ada ini provider aluminium mau endorse saya dengan senang hati karena pintunya masih standar. Gitu, standar sih kamar mandinya. Cuman kita kasih warna hijau biar lebih fresh aja. Jadi ini kamar mandinya tetangga mirroring sama yang di bagian bawah. Betul. Jadi secara posisi dia mirroring langsung dengan kamar mandi di bawah. Itu bikin maintenance-nya lebih mudah. Kalau misalnya kalian bangun dari awal, lebih murah. Betul. Kosnya. Betul. Terus yang tadi aku bilang di bawah kan kalau di bawah aku gantinya keramiknya separoh ya. Iya. Ini juga sebenarnya keramiknya aku ganti sebagian. Jadi ada beberapa yang keramik lama aku pertahankan. Yang putih-putih nih? Betul, Oke. yang aku ganti cuma yang hijau sama terazo di bawah lantai.
Jago nih Kak Cynthia, mix and match nih. Saya jadi pengen nanya-nanya lagi nih. Boleh. Jadi Kak, ini renovasi berapa kali atau ada tahapan tertentu nggak? Renovasi itu adalah never ending learning journey. Jadi memang tidak akan pernah berakhir sampai masa hidup kita berakhir. Oke. Pas aku beli rumah ini, aku renov itu cukup besar untuk bikin living room, kitchen yang di bawah semuanya, kamarku yang utama itu aja. Gitu. Jadi waktu itu aku nggak sentuh sama sekali laundry, nggak sentuh sama sekali kamar tamu. Nah itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua aku isi kamar tamu dengan Marvi bed. Baru yang ketiga itu yang cukup besar adalah laundry. Gitu. Keren. Jadi total secara renovasi besar ada 3 kali ya? Betul. Renovasi besar ada 3 kali, renovasi kecil tidak terhingga. Infinity. Terus ketika renovasi itu selalu pakai jasa desainer atau bisa otodidak atau gimana? Nah, kalau pas pertama kali banget, karena aku adalah orang yang BM, jadi pertama kali tuh memang aku serahkan ke profesional. Tapi yang pas beberapa kali terakhir tuh aku ada yang dari aku sendiri. Jadi udah tahu nih mau kayak gimana gitu. Kadang aku yang gambar, kadang aku minta gambar ke desainer, tukangku yang ngerjain. Itu untuk menghemat budget juga. Gitu. Jadi pelaksananya sendiri ya? Pelaksananya sendiri gitu. Jadi kalau saran aku sih sebenarnya tergantung dari kitanya gitu. Maksudnya kalau emang ternyata kita udah tahu banget nih desainnya mau kayak gimana, nggak apa-apa gambar sendiri, cari tukang sendiri, asalkan kita udah tahu kualitas si tukangnya. Bener gitu. Sih, ngurus sendiri tuh capek ya. Tapi kalau kalian pengen ngerasain sensasinya, cobain aja. Betul, aku ngerasain kok kemarin bikin laundry room, aku mandorin sendiri, beli bahan sendiri, rasanya kan lebih murah juga ya, jadi kayak wah happy. Ngomong-ngomong soal renovasi, pasti nggak jauh-jauh dari budget. Ya betul. Kira-kira mau di-spill nggak nih budget renovasi nih? Kalau budget renovasi dari pertama kali beli sampai sekarang kebetulan udah agak hilang hitungannya. Tapi kalau yang pertama kali banget, karena aku pakai design build, waktu itu tuh sekitar total dengan lantai dan lain-lain sekitar 200. Itu yang cukup agak major. Gitu 200. Gitu ya tetangga. Jadi kalau kalian mau renovasi, dicicil aja, nggak perlu sekaligus. Karena seperti Kak Cynthia bilang tadi, never ending project. Betul, never ending project. Jadi harus pelan-pelan, sabar. Dan kalau aku prinsipnya adalah mendingan menunggu untuk bisa bikin yang paling baik lah untuk kita gitu. Karena kan ini buat ditinggalin. Kalau bisa kita cari yang kualitasnya juga bagus, yang awet gitu, daripada kita renov semuanya tapi dengan kualitas yang paling murah misalnya, tapi nanti rusak dan akan jadi beban biaya tambahan. Oh iya, jadi 2 kali ya? Jadi 2 kali gitu. Jadi sabar-sabar aja. Sabar-sabar aja. Mantep nih insight-nya nih. Kalau kalian masih ingin tahu lebih banyak tentang Cha Living, bisa langsung aja main ke Instagramnya nih. Langsung di sini. Tinggal klik link di deskripsi ya. Makasih banyak nih Kak Cynthia ya. Thank you Mas Rizky. Makasih banyak, udah banyak insight yang saya dapat di Cha Living ini. Keren banget. Alhamdulillah, semoga ada ya sedikit manfaat buat teman-teman juga. Asik. Oke, tetangga, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Rizky Abadi pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao. Oke, ini TV kenapa jalan? Gimana nih mau diulang aja? Enggak. Enggak apa ya, biar Terusin dia aja. ngeganti bunga yang lain.